Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Maharani Gustina, Prodi Kimia MK, NIM 20036001, asal Universitas Negeri Padang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengantar coding dengan Bapak Iip Permana, STMT. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Yaitu program C struktur data untuk pemula. Di sini kita akan membahas tentang daftar taut ganda, yaitu yang pertama pengenalan daftar taut tertaut, yang kedua jenis daftar tertaut, yang ketiga implementasi instruksi daftar tertaut ganda di C. Baiklah, langsung saja kita masuk pada yang pertama, pengenalan daftar tertaut. Pengenalan daftar tertaut. Yang pertama, linked list. Linked list adalah kumpulan data linear yang disebut dengan node. Setiap node berisi datanya sendiri dan merupakan tambahan dari node berikutnya dan membentuk sebuah rantai. Maksudnya di sini yaitu setiap node berisi data dan bisa diisi dengan berbagai macam tipe data. Kemudian pointer-pointer yang berisi address dari node yang terhubung dengannya. Karena adanya pointer-pointer, maka setiap node pada linked list dapat berhubungan satu dengan lainnya membentuk sebuah rantai. Kita lanjut pada yang jenis daftar tertaut. Jenis daftar tertaut ada dua. Yang pertama, daftar tautan tunggal. Yang kedua, daftar tautan ganda. Adapun pembeda antara tautan tunggal dengan tautan ganda. Kita lihat pada tautan tunggal. Setiap node memiliki satu pointer yang berisi alamat dari node setelahnya. Jadi, pointer yang dimiliki A berisi alamat dari node B. Tautan tunggal, next pointernya selalu menunjuk ke 0, sehingga node C merupakan node terakhir. Adapun pembedaan tautan ganda. Tautan ganda, setiap node tidak hanya memiliki pointer menunjuk ke node setelahnya, tetapi juga memiliki pointer yang menunjuk sebelumnya. Kita lanjut kepada implementasi daftar tautan ganda di C. Yang pertama, operasi dalam daftar tertaut. Insertion of a new node. Insert ini dapat dilakukan di berbagai posisi. Bisa dilakukan di awal list, sehingga kita dapat menginsert node baru di awal list. Yang kedua, dapat dilakukan di akhir list, dan dapat dilakukan di tengah list, atau sebelum atau sesudah node tertentu. Selanjutnya, deletion of a node. Sama halnya dengan insert, dapat dilakukan di awal node, di awal list, dapat dilakukan di akhir, dapat dilakukan di tengah, atau memiliki value tertentu. Kepada alokasi memori dinamis di C atau di C++. Alokasi memori mempunyai fungsi malloc. Di sini kita dapat melihat contoh programnya. Alokasi biasa digunakan membuat node baru. Selanjutnya, dealokasi. Dealokasi memiliki fungsi free. Di sini kita bisa melihat bentuk implementasi dari dealokasi. Dealokasi memori biasa digunakan ketika menghapus suatu node dari suatu linked list. Selanjutnya,
Kita lihat pada bagian C, sisipkan node baru di awal daftar. Di sini kita mempunyai contoh soal di mana misalnya kita ingin menambah satu node baru yang diletakkan di posisi awal ini. Maka kita lihat bagaimana langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, kita alokasikan memori node baru dan menggunakan fungsi malloc dan kita inisialisasi node baru dengan 1. Selanjutnya langkah kedua, karena mau menempatkan node baru di bagian awal, maka pointer pref-nya selalu menuju ke 0, sehingga kita harus membuat pointer pref menuju 0. Pada langkah ketiga, kita menghubungkan node yang baru dibuat tadi dengan node paling pertama pada linked list. Node yang baru dibuat tadi dengan node paling pertama pada linked list. Caranya dengan membuat next pointer yang baru tadi berisi alamat dari node paling pertama atau head. Selanjutnya, pada langkah keempat, memindahkan posisi head menunjuk data yang paling awal. Memindahkan posisi head menuju data yang paling awal. Di sini. Sehingga kita harus membuat head sama dengan node. Selanjutnya, penyisipan node baru pada bagian akhir daftar tertaut ganda. Contoh soal. Misal, kita ingin menambahkan satu data baru dengan value 9 di bagian akhir. Kita lihat langkah yang pertama. Kita mengalokasikan memori, kemudian inisialisasi node baru ke data 1, ke value jadi 1. Selanjutnya langkah kedua, karena mau menempatkan node baru itu pada bagian akhir linked list, maka node pointernya kita buat menuju 0. Sehingga di sini kita bisa lihat node menuju next sama dengan 0. Kita lihat pada langkah ketiga. Setelah langkah kedua, setelah kita membuat pointernya menuju 0, maka kita membutuhkan satu pointer untuk menunjuk node paling akhir. Kita lanjut pada langkah keempat. Pada langkah keempat, pindahkan pointer tadi menuju node yang paling akhir. Pada langkah keempat lanjutannya, kita tinggal menghubungkan node yang ditunjuk PTR dengan node baru. Caranya dengan mengisi next pointer dari node yang ditunjuk PTR. Dari node yang ditunjuk PTR. Dengan alamat dari node baru, kemudian mengisi node pref pointer dengan node baru dengan alamat yang ditunjuk oleh PTR. Materi yang kedua, algoritma dan pemrograman. Menggunakan bahasa pemrograman C. Pertama, pengertian pemrograman. Pemrograman adalah kumpulan instruksi atau perintah yang disusun sebagai satu kesatuan prosedur. Kemudian, sedangkan pemrograman
Maaf, di sini program adalah kumpulan instruksi atau perintah yang disusun sebagai satu kesatuan, sedangkan pemrograman adalah proses membuat program. Contohnya, pada sistem login, seperti pada login situs jejaring sosial Facebook. Input berarti segala sesuatu yang dijadikan masukan ke dalam situs Facebook, misalnya data nama pengguna atau email dan password. Contoh dari pemrograman C, C++, Pascal Basic, PHP, dan lain-lainnya. Perbedaan algoritma dengan pemrograman dilihat dari cara memberikan instruksi atau sintaks. Persamaannya yaitu bertujuan menghasilkan output yang sama. Yang kedua, pengertian algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian sebuah masalah yang disusun secara logis dan sistematis. Adapun cara menuliskan algoritma, yang pertama, dengan bahasa semu atau pseudokode, yaitu dengan menggunakan bahasa sehari-hari, tetapi harus jelas dan terstruktur. Adapun bentuk dari bahasa semu atau pseudok itu di sini kita bisa melihat contohnya. Pada kedua, menggunakan flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Di sini kita bisa melihat bagaimana bentuk dari flowchart. Ketiga, menggunakan kalimat deskriptif. Bahasa deskriptif biasa juga disebut dengan notasi alami. Dilakukan dengan cara menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk untayan kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Di sini kita dapat melihat contoh dari penggunaan kalimat deskriptif pada pemrograman. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.